Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan membuat roti pisang coklat. Ini rotinya empuk dan lembut sekali. Matangnya juga merata walaupun hanya menggunakan oven tangkring. Bisa untuk arisan, bekal sekolah anak maupun ide jualan di rumah. Nah, yang mau tahu bagaimana cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Yang pertama, aku siapkan pisang. Di sini aku pakai pisang kepok, tapi kalian bisa pakai jenis pisang apa saja ya yang sudah hampir matang. Pisangnya tidak aku pakai semua ini ya, hanya kurang lebih 5 sampai 6 buah. Kemudian pisang dibelah dua, lalu tumis dengan sedikit margarin, bolak-balik kemudian bisa disisihkan dulu. Selanjutnya aku siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai cakra kembar, lalu ada 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok teh ragi instan. Mixer dulu semua bahan kering ini hingga tercampur rata. Setelah bahan kering tercampur rata, masukkan 2 kuning telur dan 110 ml susu cair full cream. Seperti biasa untuk susu cair, aku masukkan secara bertahap. Jika dirasa adonan masih keras, baru bisa dimasukkan lagi sisanya. Karena biasanya kelembapan tepung itu bisa berbeda-beda. Nah, mixer terus ya hingga setengah kalis. Selanjutnya masukkan 40 gram margarin dan seperempat sendok teh garam. Nah, mixer kembali sampai adonan kalis. Setelah adonan roti kalis, matikan mixer, kemudian bisa diambil sedikit adonan, rentangkan seperti ini. Nah, jika tidak sobek, maka adonan roti ini sudah kalis. Selanjutnya, padatkan, bulatkan adonan dan istirahatkan selama 10 menit supaya adonan lebih rileks dan lebih lentur. Setelah diistirahatkan kurang lebih 10 menit, adonan akan sedikit mengembang, kemudian buang angin, kempiskan dengan cara ditinju-tinju seperti ini ya. Lalu pindahkan ke mat silikon atau alas kerja. Beri sedikit minyak goreng pada telapak tangan dan tepuk-tepuk sedikit di permukaan adonan roti agar tidak kering. Selanjutnya, bulatkan dan padatkan lagi, lalu bagi dan timbang adonan masing-masing 50 gram atau bisa sesuai selera teman-teman di sini. Setelah ditimbang satu resep ini, aku menghasilkan 11 adonan roti dengan berat masing-masing itu 50 gram. Nah, kemudian simpan adonan roti ini di wadah tertutup supaya tidak kering. Selanjutnya, ambil satu adonan roti, kemudian aku siapkan pisang yang di awal sudah ditumis dan juga aku siapkan mesis coklat secukupnya. Tahap selanjutnya, giling adonan memanjang hingga tipis seperti ini dengan menggunakan rolling pin. Beri sedikit tepung terigu bila adonan lengket. Kemudian isi dengan pisang dan mesis coklat kurang lebih 1 sendok teh. Selanjutnya tutup dan tarik bagian ujung lalu gulung hingga ke tengah adonan. Beri motif garis-garis di tengah tapi jangan sampai putus, lalu gulung lagi hingga habis adonannya. Rapatkan bagian ujung kanan dan kiri agar tidak terbuka.
Ini dia hasilnya, kemudian taruh di cup roti seperti ini. Untuk cup roti yang aku gunakan ukurannya itu panjang dan lebarnya 16 dikali 5 cm, tingginya 3 cm. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Selanjutnya, istirahatkan adonan selama kurang lebih 1 jam, tutup dengan kain bersih. Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 1 jam, adonan roti akan mengembang 2 kali, kemudian beri olesan campuran kuning telur dan susu cair. Oles tipis-tipis pada bagian permukaan roti. Kemudian beri topping sesuai selera teman-teman semua, bisa dengan wijen putih atau wijen hitam, bisa juga dengan keju atau mesis coklat seperti ini. Nah, taburi secukupnya saja. Langkah selanjutnya, oven di suhu 160 derajat Celcius selama 25 menit dengan menggunakan api sedang. Dan jangan lupa kalau menggunakan oven tangkring, putar posisi loyang setiap 10 menit agar roti matang merata. Nah, ini dia roti yang baru keluar dari oven. Selagi panas, oles tipis-tipis dengan margarin supaya mengkilap dan tidak kering. Dan ini dia hasilnya, sudah bisa dilihat cantik-cantik sekali ya. Rotinya empuk dan lembut, pisangnya enak, manisnya juga pas. Kalau sudah begini hasilnya bisa banget ya buat ide jualan atau teman minum teh di rumah. Jadi nggak usah beli lagi. Bahannya mudah didapat dan cara buatnya juga mudah sekali. Selamat mencoba, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.